Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Namun sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Cukup? Nah, sekarang akan kita lanjutkan mengenai bangun ruang. Langsung saja anak-anak, hari ini kita akan mengenal yang pertama adalah jenis-jenis bangun ruang. Nah, mungkin di kelas sebelumnya kalian sudah belajar bangun ruang. Nah, sekarang di kelas 6 ini akan lebih banyak jenis-jenisnya. Yang pertama adalah prisma. Yang kedua adalah tabung. Tabung. Yang ketiga adalah limas. Seperti ini. Yang keempat adalah kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Sebelum kita mengenal sifat-sifat atau unsur-unsur dari bangun ruang, nah sekarang pasti dijelaskan dulu mengenai apa itu sisi, apa itu rusuk, dan apa itu titik sudut. Mungkin ini kalau pada bangun datar itu sudah di kelas sebelumnya, ini di bangun ruang. Yang pertama adalah sisi. Nah, kita lihat ini prisma tadi. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang, bidang. Jadi kalau seperti ini kita bisa lihat bidang itu seperti papan. Ada berapa papannya? Itu namanya sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya sisi. Jadi bidang atau papan. Nah, selanjutnya adalah rusuk. Kalian kemarin sudah mencoba membuat rangka dari bangun ruang. Mungkin kalian seperti ini Kalau kita kemarin misalkan buatnya kubus. Nah, yang namanya rusuk, itu adalah rangka yang kalian buat kemarin. Yang warnanya merah ini namanya rusuk dari bangun ruang. Dan rusuk 1, 2, 3 yang bertemu atau pertemuan dari rusuk bertemu itu namanya titik sudut. Jadi ada rusuk 1, 2 bertemu itu namanya titik sudut, atau mungkin 1, 2, 3 yang bertemu itu namanya titik sudut. Nah, sekarang saya akan lebih lanjut membahas tentang sifat-sifat bangun ruang. Namun sebelum itu, kemarin kan sudah kita kenal macam-macam bangun ruang. Nah, yang secara umum adalah prisma. Nah, prisma itu adalah bangun ruang yang bidang alas maupun tutupnya itu bentuknya sama. Berarti nanti macam-macam bentuknya prisma itu, atau namanya nanti akan ada banyak, karena kalau alas dan tutupnya sama berarti nanti kita akan bisa menemukan yang alasnya berupa bidang segi 4, segi 6 atau segi 3, dan namanya nanti tergantung dari bidang alasnya tersebut. Contohnya ini adalah prisma segi 6. Kemudian ini prisma segi 4. Terus ini ada juga alasnya lingkaran. Ini ada juga segi 4. Nah, tetapi ada beberapa yang menjadi istimewa. Salah satunya adalah ini. Ini alas, tutup maupun bidang sisi-sisi yang lain itu bentuknya sama. Nah, ini istimewa. Nah, ini yang dinamakan kubus. Kemudian kalau ini juga istimewa. Alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Nah, ini bisa juga dinamakan dengan balok. Kalau yang ini alas dan tutupnya berupa lingkaran, kita beri nama juga selain sebagai prisma dengan alas lingkaran juga bisa disebut dengan tabung atau silinder. Kalau yang ini tetap, ini prisma segi 6. Ini sekarang saya mau mengambil satu buah prisma segi 4 atau yang bisa kita sebut dengan balok. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Balok atau prisma segi 4 ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah memiliki 6 bidang sisi yang terdiri dari 4 bidang sisi yang berupa persegi panjang dan 2 buah sisi yang berbentuk persegi. Sifat yang kedua, dia memiliki 12 buah rusuk. Dan yang ketiga,
memiliki 8 titik sudut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 segi 4 ya. Karena alasnya berbentuk segi 4, maka kita sebut dengan 5 segi 4. Nah, ini dapat kita temukan berapa sisinya. Nah, sisinya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita menghitung rusuknya. Rusuknya itu garis tadi. Garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kerucut. Kerucut ini hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas. Kerucut hanya memiliki 1 rusuk saja, yaitu melingkar di bawah ini. Terus kerucut itu hanya memiliki 1 titik puncak dan tidak memiliki titik sudut. Kenapa tidak mempunyai titik sudut? Karena titik sudut itu adalah pertemuan antara 2 garis atau lebih. Jika dibuka, kerucut itu seperti ini. Jadi ini bukan pertemuan 2 garis, jadi tidak memiliki titik sudut. Oke, dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan yang pertama sisi itu adalah bidang, yang kedua itu rusuk yaitu garis, yang ketiga titik sudut itu pertemuan 2 atau lebih rusuk. Sekian pelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.